dengan orang yang dia semangat untuk tarawih tapi meninggalkan ba'diyah isya? Padahal kan keduanya bernilai sunnah, Bi. Ya, orang yang mau mengerjakan sholat tarawih, ya, kemudian semangat ya, menunggu-nunggu sholat tarawih, tapi kemudian melupakan dan meninggalkan sholat ba'diyah, maka ini orang keliru. Ya, ingin mengejar pahala yang besar, tapi ternyata dapatnya kecil. Sebab ya, sholat ba'diyah itu lebih tinggi daripada sholat tarawih. Sholat ba'diyah itu lebih tinggi kedudukannya, martabat dan derajatnya daripada sholat tarawih. Oleh karena itu dalam beribadah butuh ilmu. Ya, semangat ibadah itu tidak cukup, harus dilandasi dengan ilmu, harus belajar. Kalau tidak tahu ya belajar. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau memang tidak tahu belajar, tanya sama ahlinya. Ya, karena kenapa martabat daripada sholat ba'diyah itu dia rawatib, derajatnya rawatib. Ya, jadi rawatib dia mengikuti sholat fardu, berarti lebih tinggi, lebih gede, lebih besar pahalanya daripada sholat tarawih. Oleh karena itu jangan kebalik-balik, jangan sampai kita semangat mengejar pahala tarawih, kemudian ba'diyah yang sudah ya, jelas besar derajatnya lebih tinggi kemudian kita sia-siakan. Akan tetapi mungkin banyak yang baru tahu hari ini bahwa ba'diyah itu lebih penting daripada tarawih. Tidak masalah, ke depan mulai malam ini atau seterusnya tidak akan meninggalkannya lagi. Adapun kalau tidak sempat ba'diyah, maka langsung boleh nanti mengerjakannya setelah tarawih. Ya, mengerjakan setelah tarawih. Karena kesempatan untuk melaksanakan ba'diyah itu terbentang dari ba'da isya sampai sebelum sholat subuh. Ya, jadi tarawih kalau memang sudah sangat mepet, ya, kerjakan, kemudian setelah itu ba'diyah nanti setelah tarawih. Kalau di bulan biasa, Bi, mana yang lebih dahulukan, qiyamul lail atau ba'diyah isya kalau belum sempat mengerjakan? Ya, ba'diyah isya didahulukan, ya. Kemudian setelah itu witir sebelum tidur, atau kalau yakin bisa bangun malam maka tidur dulu kemudian bangun malam, setelah itu witir. Ya. Nah, di sini ada beberapa cara kalau ketika kita sholat isya misalnya di satu tempat, kemudian mau sholat tarawih di tempat yang lain. Begitu sampai di tempat tersebut ternyata orang-orang sudah masuk pada sholat tarawih, kemudian sementara kita belum sholat ba'diyah, maka caranya ada dua. Ya, langsung sholat tarawih kemudian menunda ba'diyah nanti setelah tarawih, atau langsung masuk bergabung dengan jamaah, bermakmum kepada imam yang sedang sholat dengan niat ba'diyah 2 rakaat dan imamnya dengan sholat tarawihnya. Oh, ya. Beda, Bi, boleh, Bi, ya? Jadi beda niat. Si imamnya niatnya adalah tarawih dan kita niatnya adalah ba'diyah. Nah, berarti kalau misalnya dia di awal sholat, nah kita cuma dapat 18 rakaat. Ya. 18 rakaat. Setelah itu kita witir bersama imam, setelah itu kita mau tambah lagi 2 rakaat tidak apa-apa. Ya, atau kemudian nanti kerjakan sekalian di malam hari, sekalian tahajud. Bukankah sholat witir itu sholat penutup, Bi? Witir itu memang lebih bagus untuk dijadikan sebagai penutup, tapi bukan berarti dia selalu berada di akhir. Ya, bukan berarti witir itu selalu dijadikan di akhir sebagai penutup sholat. Kalau memang orang tidak yakin bisa bangun malam, maka boleh dia mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Ya, sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya, diantaranya adalah Abu Hurairah. Beliau mengatakan, "Awsani khalili bisalathin." Ya, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Diantaranya adalah Allah anam hatta utira. Ya, saya tidak tidur sampai sholat witir. Ya, dan itu dilakukan oleh banyak para sahabat. Diantaranya juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi qiyamul lail juga tidak hanya bisa dikerjakan dan dicapai dengan sholat tarawih. Kadang-kadang kita kalau mendengarkan kata qiyamul lail, maka yang terlintas di dalam fikiran kita adalah sholat malam. Sholat malam, ya. Ya, sholat malam itu adalah afdol, memang bagian daripada qiyamul lail dan cara menghidupkan malam. Qiyamul lail artinya menghidupkan malam. Cara yang paling bagus menghidupkan malam Ramadan atau di luar Ramadan itu adalah dengan sholat. Akan tetapi bagi orang yang sudah selesai sholat, dia masih ingin menghidupkan malam, maka boleh dengan baca Quran, boleh dengan zikir, boleh dengan berdoa, boleh dengan baca buku-buku Islam, buku-buku para ulama. Kalaupun dia tidak sempat sholat, asalkan dia berzikir dengan niat menghidupkan malam, maka dia termasuk di dalam hadis, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Oh, Masya Allah, berarti dengan kata lain orang haid pun bisa menghidupkan malam, ya?